Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu ayyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang telah kita ketahui bersama bahwa ikhlas adalah syaratun min syurut qabulil amal. Ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal soleh, diterimanya amal ibadah. Suatu amal ibadah tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan membuahkan pahala kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah konsep akidah yang harus diketahui oleh setiap pribadi muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal tersebut dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah sebuah ayat yang sering kita dengar atau bahkan telah kita hafal ayat tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini seorang hamba bisa mengetahui bahwa ikhlas memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai amal soleh yang dia lakukan. Diterima atau tidaknya amal soleh tersebut, berpahala atau tidak amal soleh tersebut, maka semuanya bergantung kepada keikhlasan dalam melakukannya. Demikian halnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahwa ikhlas adalah syaratun min syurut qabulil amal. Salah satu syarat diterimanya amal soleh. Di antaranya adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Yang artinya, sungguhnya Allah tidaklah akan menerima suatu amalan kecuali apabila amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas. Wa batughiya bihi wajhuh. Dan dalam rangka untuk mengharap wajahnya.
Maka ini merupakan nas atau dalil yang sangat tegas bahwa ikhlas adalah syarat diterimanya amal soleh. Tanpa ikhlas maka akan sia-sia amal soleh atau peribadatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga betapa meruginya seseorang yang tidak ikhlas dalam melakukan ibadah. Berbagai pengorbanan yang dia lakukan, apakah pengorbanan waktu, tenaga, harta, dan lain sebagainya, semuanya akan sia-sia dan tidak akan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ketika mengisahkan bagaimana kondisi amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menghadapkan mereka kepada amalan-amalan mereka. Kemudian kami akan menjadikan amalan-amalan tersebut haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang hamba sangat mengharapkan amal soleh yang dilakukan akan bermanfaat di akhirat nanti sebagai bekal yang sangat berharga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa sedihnya ketika ternyata berbagai amal soleh yang diharapkan tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka sungguh ini merupakan kerugian yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama pun telah menjelaskan tentang definisi ikhlas dalam berbagai kitab mereka. Dan semuanya bermuara kepada satu kesimpulan bahwa ikhlas adalah mempersembahkan segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan amal soleh yang dilakukan. Murni. Tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ikhlas. Sehingga beramal soleh bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Bukan dalam rangka untuk mencari sanjungan orang lain. Itulah penyakit riya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika beramal soleh bukan pula untuk mencari keuntungan duniawi. Seseorang melakukan puasa sunnah misalnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan duniawi agar rezekinya lancar, agar usahanya sukses, agar musibahnya dihilangkan dan lain sebagainya. Maka kita harus mewaspadai niatan-niatan seperti itu. Ikhlaskan semua amal soleh, apapun itu, apakah amal soleh yang dilakukan dengan kalbu, dengan lisan atau anggota tubuh. Segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sampaikan bahwa ikhlas itu aziz, kata para ulama. Ikhlas itu sangat berat. Tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Seseorang mungkin sudah mengetahui apa definisi ikhlas.
kemudian bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keikhlasan. Namun ternyata secara praktek ikhlas sangat sulit untuk direalisasikan. Sangat banyak penjelasan ulama yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau seorang Amirul Mukminin fil hadis, seorang pakar hadis, seorang perawi yang thiqah, yang kuat hafalannya, yang sangat wara', yang sangat luas keilmuannya. Namun demikian beliau rahimahullah pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Kata beliau rahimahullah, aku belum pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatanku. Fa innaha tataqallabu alayya. Karena sungguhnya niatanku tersebut senantiasa berbulak-balik, rawan mengalami perubahan. Terkadang ikhlas pada satu kesempatan, namun ternyata tidak lama kemudian dalam kesempatan yang lain niatan tersebut berubah. Ada keinginan-keinginan duniawi, ada niatan-niatan yang tidak baik. Dan juga hal senada disebutkan oleh Yusuf Ibnul Husain Ar-Razi rahimahullah. Beliau juga seorang ulama yang sangat terkenal di masanya. Dalam sebuah athar beliau mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling berat di dunia adalah ikhlas, kata beliau rahimahullah. Dan masih banyak riwayat-riwayat dari para ulama as-salaf yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sehingga dari sinilah seorang muslim hendaknya menyadari dengan sepenuhnya bahwa ikhlas bukanlah perkara yang mudah untuk diwujudkan. Perlu adanya usaha yang maksimal, perlu adanya ikhtiar yang serius untuk bisa mewujudkan keikhlasan dalam semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama pun telah menjelaskan ada beberapa tips atau kiat yang bisa diupayakan untuk bisa mewujudkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ibadah. Di antaranya yang pertama adalah al-iktsar minad du'a. Ini termasuk ikhtiar yang sangat penting dan bahkan paling penting, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa kalbu manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Qulub bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir Rahman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasrifuhu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan kalbu tersebut sesuai dengan keinginannya. Sehingga jangan sampai seseorang mengandalkan kemampuan fisiknya, mengandalkan kecerdasannya, menyandarkan pengamalannya atau pengalamannya, menyandarkan usaha tersebut kepada keilmuannya, dan lain sebagainya yang dia miliki. Tawakalnya harus senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita tahu doa adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Maka penting bagi seorang hamba untuk banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keikhlasan. Mungkin dengan doa yang dirangkai sendiri selama doa tersebut maknanya benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, maka tidak masalah untuk diamalkan dalam keseharian. Misalnya dengan mengatakan Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai atau bagian dari hamba-hambamu yang ikhlas. Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Atau Allahumma inni as'aluka al-ikhlaso fi jami'il a'mal. Misalnya, ya Allah, aku memohon kepadamu keikhlasan dalam semua amalan. Atau doa-doa yang semisalnya. Doa yang ringkas namun manfaatnya sangat besar bagi seorang hamba. Dan juga penting untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Kata beliau Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang pernah diajarkan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar terlindung dari kesyirikan. Termasuk diantaranya adalah riya yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Doa yang sangat ringkas sehingga insya Allah mudah untuk dihafal dan diamalkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuk berbuat syirik dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampunan kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Nah, ini penting untuk kita hafalkan dan kita amalkan dalam keseharian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja sering membaca doa tersebut. Sementara beliau adalah seorang nabi yang maksum, yang terjaga dari kesyirikan, dari dosa besar, dari kesalahan, dari kekeliruan, dan bahkan beliau telah dijamin untuk masuk ke dalam surga. Namun demikian beliau Shallallahu alaihi wasallam sering membaca doa tersebut. Maka penting bagi kita semua untuk berusaha mengamalkannya. Belum ada jaminan bagi kita semua untuk bisa ikhlas dalam melakukan amal soleh. Tidak ada jaminan pula bahwa semua amal soleh yang selama ini kita lakukan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penting sekali lagi untuk terus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa ikhlas dalam melakukan segala bentuk ketaatan kepadanya. Ini kiat yang pertama. Nah, kemudian kiat yang kedua adalah ikhfa al-a'malis salihah. Berusaha untuk menyembunyikan amal-amal soleh yang memang memungkinkan untuk dirahasiakan atau disembunyikan.
Dan ini merupakan salah satu indikasi yang sangat kuat bahwa seorang hamba itu ikhlas dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang memang memungkinkan untuk dirahasiakan dan disembunyikan. Dan hal tersebut akan menjauhkan seseorang dari penyakit riya. Karena ketika seseorang melakukan amalan dalam keadaan bersendirian, maka tidak ada orang lain yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan riya. Dia akan riya kepada siapa? Kalau melakukan amal soleh dalam keadaan sendirian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya ketika menjelaskan tentang sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus shadaqati fa ni'immahi." Apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, fa ni'immahi, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Akan tetapi apabila kalian menyembunyikan sedekah tersebut dan memberikannya kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu baik bagi kalian. Sehingga ulama menjelaskan bahwa sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdol daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Dan di antara hikmahnya, di antara alasannya adalah karena hal tersebut akan lebih mendekatkan seorang hamba kepada keikhlasan dan menjauhkannya dari perbuatan riya. Pada asalnya seperti itu. Meskipun sedekah yang dilakukan secara terang-terangan juga ada manfaatnya. Di antaranya adalah sebagai qudwah hasanah, sebagai contoh yang baik untuk orang lain, sehingga orang lain akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Namun secara umum, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih afdol, lebih utama daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Kita ingat pula bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 7 golongan, yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari di mana tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara 7 golongan tadi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui keberadaan sedekah tersebut. Artinya seorang hamba yang melakukan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh seorang pun. Maka ini bisa dikiaskan kepada amalan-amalan yang lainnya. Tidak hanya terbatas pada sedekah saja, namun bisa dikiaskan, bisa dianalogikan kepada amalan-amalan yang lainnya. Tentunya terkait dengan amalan yang memang memungkinkan untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedekah, infak, qiyamul lail, sholat malam, atau sholat sunnah yang lainnya. Oleh karenanya, di antara tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anjuran bagi seorang Muslim untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Dan itu merupakan sholat sunnah yang paling afdol. Dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara hikmahnya adalah karena melakukan sholat sunnah di rumah itu lebih dekat kepada keikhlasan. Itu salah satu hikmahnya.
Meskipun di sana juga ada hikmah yang lain. Di antaranya adalah agar seorang muslim bisa memakmurkan rumahnya dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkondisikan rumahnya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hikmah yang lainnya. Sehingga dikisahkan dari sekian banyak ulama salaf bahwa mereka sangat antusias dan semangat untuk menyembunyikan amal soleh yang mereka lakukan. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama mujahid fisabilillah. Seorang ulama multitalenta. Beliau seorang alim, seorang ulama yang berilmu, seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang zahid, seorang yang zuhud terhadap dunia, dan juga seorang mujahid fisabilillah. Maka dikisahkan bahwa ketika kaum muslimin saat itu sedang berhadapan dengan pasukan Romawi, maka kedua pasukan tersebut melakukan mubarozah. Mubarozah artinya perang tanding. Masing-masing pihak akan mengutus seorang prajurit untuk melakukan perang tanding. Sebelum perangan yang melibatkan seluruh pasukan dari kedua belah pihak. Maka saat itu terjadilah mubarozah, perang tanding antara wakil dari masing-masing pasukan. Dan ketika terjadi perang tanding yang pertama, kedua dan ketiga, ternyata kaum muslimin senantiasa mengalami kekalahan. Akhirnya tampillah beliau rahimahullah, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, menghadapi prajurit dari tentara Romawi yang senantiasa menang pada 3 perang tanding yang pertama. Dalam kondisi beliau menutup kepala dengan sangat rapat. Nah, ketika bertempur melawan prajurit tersebut, beliau berhasil mengalahkannya. Setelah terjadi pertempuran yang sangat sengit. Akhirnya beliau sampai kemudian lari, meninggalkan pasukan. Dikejar oleh sebagian kaum muslimin saat itu. Berusaha untuk ditarik pakaiannya. Mereka sangat penasaran siapa gerangan orang tersebut. Yang sangat luar biasa keberaniannya. Lari kemudian ditarik. Penutup wajah beliau dan akhirnya beliau diketahui oleh kaum muslimin saat itu. Dan beliau merasa sangat sedih dan kecewa ketika diperlakukan seperti itu. Pernah juga beliau rahimahullah ketika melakukan safar bersama sebagian muridnya. Ketika rombongan saat itu melakukan istirahat. Karena telah menempuh perjalanan yang sangat jauh sehingga mereka merasa lelah dan capek. Maka beliau rahimahullah ketika melihat seluruh teman-teman beliau sudah tertidur dengan lelap, beliau pun berpura-pura tidur. Pura-pura tidur dengan tujuan nanti akan bangun untuk melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Nah, ternyata di situ ada salah seorang teman beliau yang juga pura-pura tidur. Dia juga melakukan hal yang sama. Karena beliau ingin mengamati apa gerangan yang sering dilakukan oleh Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah dalam safarnya. Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bangun secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun.
Beliau bangun, kemudian mencari tempat yang aman dan kondusif untuk melakukan qiyamul lail. Setelah selesai dari pelaksanaan qiyamul lail, beliau kembali ke rombongan tersebut yang masih tertidur lelap. Saat itu sudah mendekati waktu fajar. Maka beliau pun membangunkan teman-teman beliau, dan ternyata satu orang tadi yang senantiasa mengamati gerak-gerik beliau sepanjang pelaksanaan sholat malam mengatakan kepada beliau, "Aku tadi juga melakukan hal yang sama. Aku sebenarnya tidak tidur dan melihat apa yang kamu lakukan." Maka beliau rahimahullah sangat marah saat itu. Sampai-sampai mengatakan, "Mulai saat ini aku tidak akan pernah berbicara denganmu untuk selama-lamanya." Sampai diboikot seperti itu. Beliau sangat marah kalau ada orang lain yang mengetahui ibadah yang dilakukan, mengetahui qiyamul lail yang beliau lakukan. Demikian pula dengan Ali ibn Husain ibnu Ali rahimahullah, cucu Ali rahimahullah. Beliau salah seorang ulama di kota Madinah, dan beliau punya kebiasaan melakukan sedekah pada malam hari. Yaitu beliau setiap malam akan membawa gandum yang ditaruh di sebuah tempat, kemudian beliau pikul sendiri gandum tersebut. Beliau bawa, kemudian beliau berikan kepada orang-orang miskin di kota Madinah ketika mereka sudah terlelap dalam tidurnya. Biasanya beliau letakkan gandum tersebut di depan pintu rumah orang-orang miskin. Nah, selama itu pula tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa gerangan orang yang selama ini melakukan sedekah dengan cara seperti itu. Baru mereka mengetahui ketika Ali ibn Husain rahimahullah meninggal dunia. Sejak saat itu pula sedekah-sedekah tersebut berhenti secara total, secara keseluruhan. Dan ternyata sebagian orang yang ikut memandikan jenazah beliau rahimahullah melihat ada bekas warna hitam di pundak beliau. Dan ini semakin menguatkan dugaan mereka bahwa yang melakukan sedekah selama ini adalah Ali bin Husain rahimahullah. Padahal disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam keseharian beliau dikenal sebagai seorang yang bakhil, ya, luar biasa. Beliau menampakkan seperti orang-orang yang bukhola, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Secara zahir seperti itu, namun sangat luar biasa. Ternyata karakter beliau sangat bertolak belakang dengan dugaan manusia. Ternyata beliau sangat dermawan. Ini yang beliau rahimahullah lakukan. Dan masih banyak kisah-kisah tentang antusias dan semangat para ulama untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ada di antara mereka yang tidur sebantal dengan istrinya dalam keadaan menangis, namun sang istri tidak mengetahui sama sekali tangisan tersebut. Maka tentunya kisah-kisah tersebut memberikan dorongan motivasi kepada kita semua untuk berusaha melakukan hal yang sama. Betapa mereka sangat tidak ingin amal saleh yang dilakukan diketahui oleh orang lain. Mereka sangat semangat untuk menyembunyikan amal soleh mereka, melebihi semangat mereka untuk menyembunyikan aib-aib mereka. Sehingga sebagaimana telah kita sampaikan tadi, bahwa ini merupakan sebuah indikasi yang sangat kuat bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat ikhlas dalam
melakukan berbagai amal soleh dan beribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.